Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang kali ini, dan ini yang menjadi menarik ya. Karena hari ini kita sudah hadirkan langsung di samping kita dari pihak YLKI ada Ibu Indah Sukmaningsi. Selamat siang, Bu. Siang. Oke, tapi nanti kita akan membahas begitu banyak, Bu, kasus-kasus mengenai minyak kita. Tapi sebelum itu, Bu, kita hadirkan informasi dulu ya terkait dengan minyak kita ini, di mana pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTPID Deksus ini Bareskrim Polri merilis kasus temuan dugaan kecurangan dalam produksi minyak kita. Berikut. Ya, pemirsa, polisi menemukan adanya kecurangan isi yang berbeda dengan yang tertera di dalam kemasan minyak kita. Bareskrim menyebut ada 3 produsen minyak kita yang melakukan kecurangan. Di antaranya PT Arta Eka Global Asia Depok, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara Kudus, dan PT Tunas Agro Indo Lestari Tangerang. Selain barang bukti, 1 orang yang berperan sebagai pemilik telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penggeledahan di TKP, tim mendapatkan fakta-fakta bahwa tempat tersebut memang menyimpan dan memproduksi minyak kita kemasan dalam bentuk kemasan botol maupun pouch dengan isi yang ukurannya berbeda dengan yang tertera di label pada kemasan tersebut. Selain itu, penyidik juga melihat adanya mesin yang digunakan untuk memproduksi, termasuk drum-drum penyimpanan bahan baku yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kemasan-kemasan botol seperti yang dilihat di depan, di mana mesin tersebut tertera di mesinnya volume yang akan dimasukkan ke dalam botol. Sudah disetting di situ. Yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara manual dengan menuangkan sampel-sampel minyak kita yang ada di kemasan yang sudah diproduksi, ternyata literasinya atau ukurannya berbeda dengan yang ada tertera di kemasan. Di situ tertera 800 ml isi volumenya setelah lakukan pengecekan dengan alat ukur, sampai dengan 920 ml. Dan pasti ini berbeda dengan apa yang tertera di kemasan. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu inisial AWI yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pengungkapan kasus minyak kita sudah terhubung dengan reporter TV One yang sudah siap mengabarkan. Di sana ada Zinedine Duhan. Duhan, informasi apa yang Anda dapatkan dari sana? Silakan. Ya, Rehana dan juga pemirsa, pihak dari Bareskrim Polri ini memang sudah mengungkap kasus minyak kita yang ditemukan di masyarakat, yang mana takarannya ini tidak sesuai dengan tag yang berada di label botol maupun kemasan pouch seperti itu yang ditemukan di lapangan. Ini hanya 750 hingga 800 ml, sedangkan yang tertera di tag ada 1000 ml atau 1 liter. Tadi juga Bareskrim Polri memang sudah menyebutkan bahwa dalam kasus ini sudah menetapkan 1 orang tersangka, ini berinisial AWI. Dia ini merupakan seorang pemilik dari sebuah tempat untuk pengemasan dan juga pendistribusian dan juga penjualan
dari minyak kita yang memang berada di Depok. Hal ini juga dilakukan sidak langsung atau datang langsung dari pihak Bareskrim Polri. Tim penyidik langsung datang ke tempat dan juga memeriksa 6 orang saksi sehingga akhirnya menetapkan AWI sebagai seorang tersangka. Adapun juga tadi Bareskrim Polri memang menyebutkan kepada kami pola kecurangan yang terbukti dilakukan oleh AWI bersama PT yang berada di Depok, yaitu saat memasukkan ini menggunakan sebuah alat yang mana dalam alat tersebut ini dapat diatur secara manual akan memasukkan berapa ratus mililiter minyak ke dalam kemasan botol seperti itu. Yang ditemukan di dalam alat tersebut memang sudah diatur secara manual untuk memasukkan 802 dan juga di beberapa alat ini memang di bawah 800, bahkan ada yang hingga 750 mililiter seperti itu, di bawah 1 liter kapasitas dari kapasitas yang seharusnya. Adapun juga untuk produksinya sendiri untuk minyak kita di Depok ini perharinya dapat diproduksi sebanyak 400 hingga 800 kantong per hari, sehingga juga memang yang beredar di masyarakat ini cukup banyak. Memang dari berita yang beredar ini ada 3 PT yang dilakukan terbukti melakukan kecurangan. Namun untuk kecurangan memasukkan kurang dari 1 liter sendiri memang hanya 1 PT ini yang berada di Depok. Nah untuk 2 PT lainnya, Rehana Celia dan juga pemirsa, ini yang berada di Tangerang ini terbukti hanya menjual di atas harga ecer tertinggi, yang mana harga ecer tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah itu berharga 14.000 per liter, namun dijual lebih dari 14.000 per liter. Adapun kerugian hingga saat ini masih dihitung oleh pihak kepolisian seberapa banyak masyarakat merugi akibat kurangnya takaran dari minyak kita yang beredar di masyarakat. Terus sementara itu, Rehana. Oke, baik. Terima kasih Zinedine Duhan mengabarkan langsung dari Bareskrim Polri. Kita sudah dengarkan ya tadi ya, Betul Rehana. sekali. Nah ini rasanya kita udah lengkap ya kalau kita langsung nanyakan, bertanya langsung ke YLKI. Sudah bersama dengan kami. Ya Ibu, ini kan kalau misalkan dilihat ya tadi, artinya ini banyak sekali PT yang curang, yang nakal begitu ya. Ini tanggapannya dari Ibu sendiri seperti apa? Ya, itulah sebetulnya setiap kali produk yang akan dikirim ke masyarakat kan harus dimonitor. Nah itu yang harus diumumkan. Apakah ketika monitor itu menemukan hal-hal yang kelainan, ini berarti tiba-tiba ditaruh di pasaran. Kan prapasar itu dites, kemudian ketika di pasar, pada saat di pasar diambil sampel, dites, dan kemudian pasca pasar. Itu kan peraturan sebelum produk itu keluar di pasaran. Tetapi yang terjadi adalah tidak ada, mestinya harusnya ada catatan di perusahaan-perusahaan itu. Kalau enggak ya itu pelanggaran yang sangat menyakitkan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat konsumen. Oke, Bu Indah, ini kalau kita meng-highlight apa yang tadi disampaikan oleh Bareskrim Polri, ada 2 kasus, Bu. Yang pertama adalah tidak sesuai begitu. Ya, 200 sampai 300 mili ini di korupsi begitu ya, tidak sesuai. Dan yang satunya lagi harganya di atas harga eceran tertinggi. Menurut Ibu bagaimana? Ini mungkin menyakiti hati para konsumen, Betul Bu. sekali. Dan kemudian menghilangkan kepercayaan. Kalau gitu aku nggak mau beli produk-produk ini. Kan kalau dulu NNI lah yang terkenal, Navita Nabati itu juga sesuatu yang bukan pemain tunggal, bukan pemain baru maksud saya. Nah itu juga mahal menjual hal seperti itu membuat ketidakpercayaan karena semua aturan itu pasti sudah ada prapasar seperti apa dan recordnya diumumkan kepada masyarakat supaya kalau memang cinta sama masyarakatnya terhindar, atau kemudian mereka yang menyimpan, menimbun supaya langka di pasaran harganya bisa dinaikkan. Itu kan sudah terjadi pada PT NNI yang sebelumnya. Nah, hal-hal semacam itu tentunya ada tindakan yang lebih oleh penegak hukum yang lebih ya sekarang udah sedang diperiksa. Kita kepingin melihat bahwa dia juga dapat sanksi yang tegas karena itu kebutuhan mendasar daripada masyarakat. Jadi tiap hari dimakan. Kepingin bentuk seperti apa masyarakat konsumen menggunakan produk dalam negeri yang kemudian disediakan di pasarnya di Indonesia. Kan juga sesuatu yang memalukan gitu. Iya. Baik, artinya ini konsumen yang dirugikan bisa mengajukan untuk ganti rugi atau seperti apa, Bu? Ya, ada mekanisme itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ganti rugi atau pembuktian terbalik bahwa Anda memang produknya sudah benar, boleh juga gitu. Jadi yang menunjukkan pembuktian terbalik itu juga bisa diterima. Dialah yang harus menunjukkan bahwa saya tidak melakukan kecurangan. Itu perusahaan-perusahaan itu. Kalau dia tidak bisa, ya dia yang melakukan kecurangan gitu. Satu pembuktian terbalik, ya yang kedua biasa gugatan class action. Tetapi Bu,
Bu Indah melihatnya ini kan ada 3 perusahaan begitu yang sudah Yeah. disebutkan tadi. Satu Yeah. perusahaan sudah ditetapkan sebagai tersangka Yeah. terkait dengan mencurangi, Yeah. seperti tadi yang sudah kita Betul. sampaikan. Tetapi untuk 2 perusahaan lainnya, apakah sanksi harus sama begitu diberikan atau seperti apa? Ya, terlalu apa yang sudah kemudian perlu dilakukan kembali yang lain juga untuk menunjukkan betul dia juga hal yang sama, dia tidak bisa membuktikan dan kemudian produknya tidak sesuai dengan standar. Kan harus sesuai dengan standar, maka ada pra-pasar, pada pasar, setelah pasar itu supaya memastikan konsumen mendapat suatu produk yang sesuai dengan standar. Ini kan tidak sesuai dengan standar buktinya. Berarti Ya. semua harus dihakimi Semua sesuai harus, iya. dengan kesesuaian yang harusnya Iya. terjadi, begitu ya Rehana Betul, ya? dan Betul diumumkan sekali. supaya masyarakat terhindar dari itu. Oke, artinya perlu ada bukti-bukti yang diumumkan Iya, ya. Nanti iya. kita akan lanjutkan lagi dialognya, tapi pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda apa kabar Indonesia yang akan kembali. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Pemirsa, kami ajak Anda kembali untuk berdialog bersama dengan YLKI Bu Indah. Bu Indah, kalau kita lihat memang kasus seperti ini, kasus pemalsuan, penipuan terkait dengan makanan dan juga minuman yang kita konsumsi seperti saat ini Ya. minyak kita. Ini apa yang salah Bu? Apakah memang undang-undang harus diperkuat kembali, dipertegas kembali agar memang pemalsuan tidak lagi terjadi? Ya. Seperti apa? Iya, sebetulnya kalau urusan kriminal, pemalsuan, itu urusannya konsumennya polisi, bukan konsumennya YLKI. Tetapi kalau kemudian di YLKI menuntut diumumkan inspeksi yang harus dilakukan secara rutin, diumumkan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa selama ini dalam inspeksi itu tidak menemukan kelainan. Itu adalah yang dituntut oleh YLKI kepada pihak yang bertugas untuk melakukan itu, ya ke pemerintah tentunya. Ini yang kemudian ditunggu untuk keberaniannya menyampaikan memang apakah catatan penilaian rutin terhadap produk-produk ini bukan karena hanya kasus, tapi memang rutin itu tidak ditemukan gitu. Baru kriminal-kriminal yang kemudian menyimpan, kemudian menambahkan sesuatu, ya itu udah urusan polisi. Oke, tapi Bu, ini kalau misalkan ada yang ingin melakukan penggugatan begitu ya, yang pihak-pihak dirugikan seperti misalnya emak-emak begitu ya, atau mungkin pedagang yang lainnya dari YLKI, apakah nantinya akan memberikan pendampingan atau seperti apa? Ya, penegak hukum yang lain dan banyak YLKI yang lain ya pastinya iya, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang dinyatakan bisa gugatan class action, bisa pembuktian terbalik seperti yang saya menyampaikan tadi gitu. Dan kalau di organisasi konsumen sendiri sebetulnya ada bisa dilakukan itu adalah uji perbandingan dari produk yang beredar di pasaran dan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat seperti apa, kemudian dia bisa memberikan penilaian the best ini kualitas terbaik dan kemudian harga yang paling murah. Itu yang seharusnya diberikan kepada konsumen. Nah, saat ini memang belum dilakukan oleh YLKI, beberapa tahun yang lalu dilakukan. BPKN, saya kira Badan Perlindungan Konsumen, karena negara bisa melakukan uji komparatif testing terhadap produk yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Oke, apakah uji yang dilakukan, monitoring yang seperti Anda sampaikan, ini perlu, penting sekali untuk dilakukan sebelum wajib dan beredar? ada Oke. aturannya. Sebelum ada di pasaran harus inspeksi rutin yang harus dilakukan. Artinya Bu Indah, sampai saat ini kita lihat kasus-kasus pemalsuan ini terjadi karena kurangnya monitor yang dilakukan. Iya, Seperti apakah dia menemukan kelainan ketika dia monitor? Nah, atau kemudian itu adalah kriminal, jadi memang harus dilihat polisi dulu bahwa nggak benar ini kok bisa ada di pasaran tanpa kemudian jelas. Kemudian apakah tidak hanya tulisannya jumlah mililiternya di dalam minyak, tetapi juga palsu nggak nih? Karena plastik-plastik semacam itu bukan produknya pemilik yang kemudian dia melakukan uji secara rutin. Oke, artinya Bu, YLKI sendiri apakah nantinya akan melakukan sidak atau seperti apa? Mengingat kan ada banyak sekali ya kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Iya, ya mengusulkan kepada pemerintah meminta untuk mengumumkan itu tadi. Kasus tugas rutin yang dilakukan itu dilakukan nggak? Yang selama ini dilakukan bisa dilihat nggak bahwa itu untuk aman dan kemudian YLKI bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa itu inspeksi rutin yang dilakukan aman sebetulnya, hati-hati di pasaran dan meminta kemudian polisi itu memeriksa apakah yang di pasaran itu adalah suatu produk-produk yang juga aman. Karena kalau nggak aman itu berarti kriminal. Kalau kriminal emang di luar YLKI. Oke, apakah pemerintah harus memberhentikan pengedaran dari minyak kita atau seperti apa menurut YLKI? Kalau terbukti itu tidak melalui standar atau kemudian tidak masuk di dalam monitor inspeksinya, boleh. Yang ini jangan dibeli, umumkan itu upaya-upaya untuk
menyelamatkan masyarakat konsumen. Itu yang harusnya dilakukan. Berarti artinya dengan mengumumkan ya, ini yang baik, yang mana, yang tidak baik, yang mana, begitu harus sesuai dengan standarnya juga. Dan jangan dibohongi juga tadi ya Bu Indah. Dan kalau lebih bagus lagi, harga ini pilihan konsumen dengan kualitas terbaik dan harga termurah itu baru itu good ya. To thumb up lah. Gitu. Oke, baik. Ya. Bu Indah, terima kasih hari ini Makasih. sudah bergabung bersama dengan kita menjelaskan bagaimana sudut pandang dari YLKI. Ya. Sehat selalu, Bu Indah. Sama-sama. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Bu Indah. Ya, terima kasih.